Daun nih. Yuk, guys. Halo guys. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku lagi ada di Ikebukuro. Jadi yang orang tahu itu lebih terkenal itu Shinjuku ataupun Shibuya. Tapi kali ini saya mau jalan-jalan di sekitar Ikebukuro yang ternyata Ikebukuro itu punya cerita dan daya tarik tersendiri. Dan kali ini aku ditemenin temen aku, Bapak Anas nih. Halo Pak. Berapa derajat Pak? 7. 7. Dingin banget. Oke, sekarang aku lagi jalan di sekitar stasiun Ikebukuro, salah satu stasiun tersibuk di Jepang. Kalau kalian perhatikan, di sini orang-orang jalannya cepet banget. Semua kayak punya tujuannya masing-masing gitu. Suara kereta, papan reklame, dan aroma makanan dari berbagai restoran bercampur jadi satu di sini. Khas banget ya Pak, suasana kota besar di Jepang. Wah, ini kayak di Jakarta Timur. Jakarta Timur ini. Kita ke kanan. Oke. Jadi kita mau nyebrang ke sana. Oke guys, kita jalan dulu. Ini kita kemana? Kanan? Kanan. Kanan. Oke, gas. Jadi di sini tuh banyak banget tempat menarik. Salah satunya itu Sunshine City. Itu gedung besar yang isinya itu mall. Jadi kita mau main ke atas, kita mau lihat suasana. Ya, karena ini masih lingkup Tokyo ya Pak ya. Kita mau lihat suasana Tokyo seperti apa dari atas. Oke, ikutin terus. Oke guys, karena suasananya itu dingin banget, tenggorokan cepet banget kering. Kita mau beli minum dulu ya Pak. Mau beli apa lo? Ini doang. Hah? Ini doang. Belum jambu. Nyari kopi, ada kopi ya? Ah ini. Oke. Udah. Ini 1. Ini 2, nomor 2 nih. Nih, 1. Nah, tarik nomor 2-nya. Nomor 2 tarik. Ini bisa dijangkau nih. Oh ini ya. Nah, tarik. Sini. Hah? Nah, ya nomor 3, nomor 3. Nih nomor 3. Aduh, gagal. Ininya doang. Kayaknya sampai habis deh nariknya. Ini. Tadi yang nomor 3, nomor 2-nya tuh sampai habis nariknya. Jadi masih nempel norinya. Mau bapak kok. Gak apa-apa lah. Ini buka-buka. Gak apa-apa lah. Tarik. Tarik ininya. Hancur guys. Apa ini nih? Tarik lagi. Nah, Oke. Nah ini nih. Buka. Ini apa namanya ini? onigiri. Onigiri aja. Onigiri. Onigiri aja cara bukanya aja unik kalau di Jepang. Ini bukti bahwa Jepang itu hidup di 2050 ya. Pakai nomor. Jadi agak ya kalau udah tahu sih gampang sih bukanya. Karena saya jarang beli yang kayak gini ya. Jadi nggak tahu cara bukanya gimana. Nih jadi hancur nih kalau salah buka nih. Udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting makan dulu. Ganjel dulu bos. Jadi malam ini kita jalan-jalan santai aja ya teman-teman.
jalan-jalan random lagi. Karena apa? Kalau mau dieksplor semua di sini luas banget, banyak banget hal-hal menarik, tempat-tempat unik di sini. Cuman ya nggak mungkin kita eksplor satu-satu ya. Jadi secara garis besarnya aja. Itu gedungnya ada di belakang Sunshine City, tinggi banget. Kita mau masuk ke dalam. Tapi sebelum itu kita mau ngopi dulu. Ini kalau ngelihat jalan-jalan layang kayak gini ya, rel kereta gantung kayak gini, inget di Jakarta ya. Ketahuin mau kesini. Sunshine City Tuh, udah lihat. tepat ada di belakang kita. Tuh. Kayaknya muri deh masuk ke dalam. Atas aja. Ya udahlah. Kita masuk dari samping aja. Saya megang ini halnya kalau habis itu nggak apa-apa. Tapi di atas sih keren. Oke. Hanya mereka berdua doang. Tuh guys, lihat guys. Gedungnya gila, tinggi banget. Saya yakin 60. Yakin? Cuman lah. Nah, Bang, bilang. Ini tamannya kecil-kecil banget. Bilang ya Allah lari. Ini rumah nih guys. Ini rumah nih. Udah dingin banget. Cantik banget tuh. Tamannya dibikin kayak gini nih. Kita coba naik ke atas. Bagaimana suasana di atas? Ini gue heran, kok sepi banget, nggak ada orang. Tuh ya, aduh, ini nggak tahu lagi nih. Tempat sebagus ini, orangnya nggak ada, sepi banget. Beda kayak di sekitar stasiun tadi ya, rame banget orang. Cuman kalau udah agak jauh dari stasiun itu udah mulai sepi. Nggak ada orang. Oke, gitulah Jepang. Buat yang mau cari ketenangan yang hakiki, berangkat aja ke Jepang, ya Pak ya. Jadi teman-teman, kita kayaknya belum jodoh untuk naik ke atas ya. Karena apa? Udah tutup ya Pak ya. Udah tutup, jadi nggak bisa naik ke atas. Aduh, zangeng nah, mengecewakan. Tapi nggak apa-apa. Masih banyak tempat-tempat
menarik lainnya. Yuk ikutin terus. Di Aki kayaknya muri deh. Jadi teman-teman, yang aku suka dari Ikebukuro ini adalah suasana kotanya ramai, tapi ada gimana ya, percampuran antara ramai dan tenang. Jadi nggak di tengah-tengah lah. Dan kalau kita berada di sekitar stasiun itu suasananya ramai banget, tapi kalau udah jauh-jauh dikit ke belakang-belakang gitu suasananya udah kalem, melempem, kayak sepi banget gitu. Oh ya, di sini juga banyak spot yang hampir mirip-mirip dengan Akihabara. Jadi banyak karakter-karakter anime buat kamu yang suka dengan anime. Di Ikebukuro juga ada. Oke, kita lanjut jalan terus. Tuh, makanan banyak banget di sini. Aromanya halal ya. Oh ya, kalau mau belanja di sini tuh harus hati-hati ya, karena tahu sendiri ya Pak ya. Makanan halal itu bisa dihitung, jadi harus hati-hati buat kalian yang beragama Muslim. Itu yang Masukkan seperti seperti yang aku bilang tadi. Masukkan dulu. Suasananya hampir mirip-mirip di Akihabara. Tuh banyak banget orang yang menawarkan jasa. Hidari desu. Ngindar dia. Jadi sambil jalan aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Kadang-kadang di balik gemerlapnya kota besar yang ada di Jepang seperti Tokyo ataupun Ikebukuro yang sekarang kita lagi kunjungi, banyak hal yang gak kelihatan gitu. Banyak orang kerja keras sendirian dan mungkin gak punya waktu istirahat atau bersosialisasi. Tapi itulah realita hidup di kota besar. Ikebukuro jadi cermin indah, sibuk tapi juga punya cerita manusia di dalamnya. Ini lumayan ngos-ngosan saya ini. Inilah sisi lain Jepang. Sisi lain di balik kesunyian Jepang, inilah sisi lainnya. Mayoritas anak muda berkumpul di kota besar, bekerja, dan ya sebagian kayak di Akihabara itu banyak banget anak mudanya yang duduk-duduk di pinggir jalan gitu. Kayak nggak punya rumah, tapi sebenarnya mereka itu punya keluarga gitu. Cuman kayak nggak tahu lah kenapa kayak gitu. Mungkin karena di sini sosialisasinya nggak ada ya. Bukan nggak ada sih, kurang. Ya ada sih 1-2. Cuman dibandingkan dengan Indonesia ya jauh banget. Di sini serame ini aja kayak nggak ribut ya Pak ya, nggak rusuh ya. Betul. Jadi ini tuh itu stasiun Ikebukuro ya teman-teman.
Begitu keluar dari stasiun Ikebukuro, kalian langsung disambut dengan gedung-gedung tinggi. Dengan lampu yang warna-warni. Gila, rame banget sih. Ini nggak tahu ya, rame karena turis atau memang orang Jepang semuanya itu ngumpul di kota-kota atau gimana, nggak tahu ya. Soalnya kontras banget, apalagi di daerah pedesaan itu. Kontras banget rasanya. Sama Halloween tempat judi aja. Tempat judi nih, tempat judi. Kita lihat dari seberang jalan, di sana tempat kita tadi ya. Gila, rame banget. Widih. Nggak tahu, seneng aja lihatnya. Jadi manusia itu lalu lalang. Ketika udah di zebra cross itu jalannya nyatu semua. Seneng aja lihatnya. Oke, kita lanjut, mau jalan-jalan lagi. Mungkin kita nggak terlalu lama di Ikebukuro ini karena memang waktu kita terbatas ya teman-teman. Nah, kita syutingnya malam, jadi kita nggak bisa lama-lama di sini. Yuk kita lanjut lagi. Oh ya teman-teman, buat yang mau liburan atau teman-teman yang sedang bekerja di Jepang, boleh nih Ikebukuro dimasukin ke list kalian. Ini rekomend sih, tempat yang bagus banget untuk dikunjungi gitu. Apalagi kalau di tempat aku tuh, jarang banget nemu gedung-gedung tinggi kayak gini. Suasananya beda banget. Coba tuh. Jadi menurut aku Ikebukuro adalah tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Jadi jangan lupa untuk kalian wajib banget berkunjung ke sini untuk teman-teman yang berada di Jepang ataupun yang mau liburan ke Jepang. Mungkin sampai sini dulu vlog kita teman-teman. Ya. Yang mau jalan-jalan online berikutnya, pantengin terus channel YouTube gua. Kalau kalian suka dengan vibe seperti ini, tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.